Amin ya teman-teman ya. Mancung ada sedikit bel. Oh. Nah,
Ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun anda berada. Malam ini kita masih camping di seputaran hutan Kalimantan. Jadi kegiatan kita malam ini kita cuma bersantai-santai saja ya di tengah hutan yang sunyi, keheningan malam yang sangat indah ini ya. Jadi kita happy aja malam ini teman-teman, kita menikmati suasana yang malam ini teman-teman ya. Ini kayaknya malam purnama ini. Malam purnama ini tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Apa yang ditanyakan tentang perkembangan di masyarakat? Sesungguhnya kalau perkembangan di masyarakat, kami tidak terlalu fokus mendengarnya karena kami sibuk dalam kehidupan pendidikan. Namun bila perkembangan di masyarakat itu dihubung kaitkan dengan Az-Zaitun, maka itu kita ingin tahu yang kaitan mana menurut saudara yang harus saya jawab. Misalnya soal adanya Al-Zaitun menyatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Begini, sesungguhnya kita sedang mempraktekkan apa yang kita pahami dari Al-Quran, yakni Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan Sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu. Yang menyuarakan dan mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikaitkanlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Quran itu wahyu
yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasanya. Maka kita sampaikan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Itu yang dimaksud. Iya, nggak lebih dari itu. Itu juga umum ya, saya bisa menjawab mungkin yang berkembang utama di masyarakat itu kan soal bagaimana tuduhan Al-Zaitun ini ajarannya itu menyimpang dan sesat. Yang mengatakan menyimpang dan sesat, kalau itu tadi sasarannya, ya seperti tadi jawabannya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi nggak jauh-jauh. Itu penjelasan saya. Iya, lo memang itu yang diucapkan. Jadi ditanggapi yang berbeda-beda. Tuduhan Terus contohnya seperti apa? yang kemarin yang viral soal sholat itu ada perempuan. Oh, itu perempuan. Hak perempuan itu harus diberikan. Jadi berdampingan. Nanti Anda bisa memotret tempat yang di sini. Bagaimana posisi wanita, bagaimana posisi pria. Jadi mensejajarkan. Karena memang harus begitu. Al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat. Tidak pernah dibelakangkan. Ada di hisab laki-laki itu. Bukan hisab laki-laki, berjajar. Berjajar. Itu tanggapan publik kan itu menyimpang. Kalau kita mengikuti publik, tidak bisa kita menjalankan keyakinan kita. Itu yang kita baca dari Al-Quran. Al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'din. Semuanya diberikan, maka disejajarkan. Juga di masyarakat dengan soal Nudingnya seperti apa? katanya ada kaitannya. NII itu sudah selesai. Kalau sampean membaca sejarah, NII itu katanya diproklamirkan pada tahun 49, bulannya Agustus, tanggalnya 7. Kemudian dalam perjalanan sejarah tahun 62 itu di sejarah ini. Di SD juga ada. Menyerah. Pimpinannya mempertanggungjawabkan identitas apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendiko, makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Muhammad kui duduk bapak daripada kaum lelakimu, walaupun hidung mancung, ada sedikit bewok, kemudian ngaku saya berdarah Nabi, itu bisa paham kita itu. Aneh orang ini nggak baca Quran apa? Yang mengucapkan makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum itu kanjeng Nabi. Maka ditafsirkan dengan tafsir yang macam-macam. Dipraktekkan di Indonesia sedikit-sedikit. Wah, ini nasab Nabi. Waduh, gimana itu? Akan lebih gagal. Apa nasabmu? Indonesia. Karena hidungnya mancung terus saya Habib. Jangan. Anak Indonesia. Kalau sudah begitu asik juga. Identitas semua apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendiko, makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum.
Muhammad kuwi duduk bapak daripada kaum lelakimu. Walaupun hidung mancung, ada sedikit bewok, kemudian ngaku saya berdarah Nabi, itu bisa paham kita itu. Aneh orang ini nggak baca Quran apa? Yang mengucapkan makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum itu kanjeng Nabi. Maka ditafsirkan dengan tafsir yang macam-macam. Dipraktekkan di Indonesia sedikit-sedikit. Wah, ini nasab Nabi. Waduh, gimana itu? Akan lebih gagal. Apa nasabmu? Indonesia. Karena hidungnya mancung terus saya Habib. Jangan. Anak Indonesia. Kalau sudah begitu asik bukan? Oh. Oke teman-teman, tadi saya mendengar seperti ada suara sosok makhluk teman-teman, nggak tahu itu kayaknya jin teman-teman, jin penghuni di tempat ini ya. Dia seperti marah gitu ya teman-teman, kayak marah bener ya. Begitu saya matikan ceramah ini, berhenti, ada gangguan teman-teman. Itu yang saya heran. Jadi itu yang saya setel tadi, itu ceramahnya Syekh Panji Gumilang teman-teman. Jadi ini sudah umum ya, sudah pasti kalian sudah tahu gimana yang sedang viral di media sosial di bulan-bulan ini teman-teman, yang lagi sedang diproses, yang lagi sedang berseteru dengan Menko Polhukam ya, yang diduga terjerat 3 pidana teman-teman ya. Karena pesantren Al Zaitun ini adalah pesantren terbesar se-Asia teman-teman. Jadi pesantren ini ya memang terkenal hampir seluruh Asia teman-teman, terbesar di Indonesia. Cuma sayang yang memimpin ini, ya Allah gimana ya teman-teman ya, yang jadi pimpinannya ini sosok profesor doktor yang mengotori pesantren itu sendiri teman-teman. Di situ yang kita sesalkan ya. Padahal kita ini bangga loh punya pondok pesantren terbesar se-Asia itu. Apalagi belakangan ini kita sering dengar beliau itu sering menyanyikan yang namanya Salam Yahudi ya, lagu Salam Yahudi. Meskipun itu bahasa dari bahasa Ibrani, lalu ibaratnya sama artinya dengan kayak Assalamualaikum, kayak apa itu Sampurasul, seperti apa yang dikatakan dia itu ya. Tapi ajaran kita umat Islam ini ya tetap Assalamualaikum teman-teman, gak usah diubah-ubah lagi. Jadi lagu-lagu apa namanya itu, lagu-lagu salam alai, lagu-lagu yang sering dinyanyikan oleh orang Israel itu teman-teman, lagu kebanggaan orang Yahudi itu, ngapain kita menyanyikan lagu mereka teman-teman? Kita sudah banyak sekali apa yang diajarkan oleh syariat kita nih, syariat Islam banyak banget teman-teman ya, ajaran-ajaran yang memang sudah ditentukan oleh Islam. Bahkan lagu-lagu Islami itu kan banyak yang keren-keren teman-teman. Kenapa mesti harus melakukan merasa bangga menyanyikan lagu Salam Yahudi gitu lah? Ini yang saya heran teman-teman. Ini kan sangat memalukan sekali.
Padahal orang Yahudi ini di dalam Al-Quran sudah jelas teman-teman. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi sudah jelas di situ orang Yahudi ini ataupun orang Nasrani, mereka tidak akan pernah rela teman-teman. Mereka nggak akan pernah rela melihat kita ini merdeka, nggak akan mau ya. Mereka ini maunya supaya kita ini mengikuti mereka ya. Mengikuti kemana mereka pergi, kalau istilahnya bahasa logika lah gitu, kemana mereka pergi kita harus jadi pengikutnya ya. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Jadi ngapain kita menyanyikan lagu-lagu salam Yahudi ya, di pesantren lagi, bikin Natalan di pesantren lagi. Jadi seperti itu ya teman. Ini saya bunyikan ceramahnya tadi. Ini saya kayaknya ini jinnya ini muslim, kayak nggak suka bener ya mendengar ceramahnya teman-teman. Karena memang ceramah ini sangat berbahaya sekali ya, membahayakan. Ini bisa dikatakan musuh Islam yang sangat berbahaya teman-teman. Jadi ikut campur meskipun channel saya ini beda jurusannya, tapi saya orang Islam teman-teman. Saya nggak terima kayak gitu. Jadi saya sampaikan sekaligus kepada kalian semua, kalau hati-hati dengan Ma'had Al-Zaitun itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Yang harus kita ikuti itu adalah apa yang difatwakan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, itu yang harus kita ikuti teman-teman. Yang beraliran mazhab 4, mereka ini mengambil aliran mazhab Soekarno teman-teman ya. Mereka ini karena seolah-olah mereka ini nggak mau nggak mau mengambil pemikiran ulama-ulama terdahulu. Padahal ulama-ulama terdahulu ini kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi ya. Beliau itu, ulama-ulama ini sangat konsisten teman-teman, sangat teliti sekali dalam membahas soal di bidang keilmuan teman-teman. Mereka itu sangat teliti ya. Sedangkan kita ini gangguannya banyak banget ya. Gangguannya banyak banget kita ini. Kayak internet ya, kayak HP, kayak apa itu, gangguan banyak banget. Jadi kita nggak teliti membahas soal ilmu. Jadi seperti itu teman-teman ya, hati-hati ya, ini sangat berbahaya, tanda-tanda akhir zaman. Ini sambil saya ngomong soal itu ya, supaya kita itu harus selalu hati-hati dalam membaca perilaku tokoh-tokoh yang ngaku sebagai tokoh agama teman-teman. Umat Islam sekarang harus cerdas ya, harus pinter. Umat Islam, masyarakat Islam. Oke, itu saja teman-teman. Jadi ini saatnya saya mau istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.